Halo sahabat Lombok, kali ini kita akan bahas tentang asal-usul nama Sasak dan Lombok. Sasak dan Lombok memiliki arti yang beraneka ragam. Adapun arti Sasak dan Lombok dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dari sumber lisan yang ada, Sasak karena zaman dahulu ditumbuhi hutan belantara yang sangat rapat. Kemudian yang kedua, tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sasak diartikan bulu bambu atau kayu yang dirakit menjadi satu. Berikutnya yang ketiga, yang berasal dari Kitab Negara Kertagama atau Decawanana. Sasak dan Lombok dijelaskan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah dan Lombok Timur disebut Sasak Adi. Berikutnya yang keempat adalah berasal dari Dr. C. Hagoris yang mengatakan bahwa Sasak berasal dari bahasa Sanskerta. Sasak berarti pergi dan Saka berarti asal. Jadi orang Sasak adalah orang yang meninggalkan negerinya dengan menggunakan rakit sebagai kendaraannya. Orang yang pergi tersebut dimaksudkan adalah orang Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya silsilah para bangsawan dan juga hasil sastra yang diubah dalam bahasa Jawa Madya dan berhuruf jejawan alias huruf Sasak. Yang kelima, dari Dr. Van Thieu dan Pidiro di Lavelli. Sasak berasal dari pengulangan tembasak alias kain putih, yaitu Sasak, sehingga menjadi Sasak dan kerajaan Sasak berada di sebelah barat daya. Yang keenam, dari Ditjen Kebudayaan Provinsi Bali, di Pujungan Tabanan, Bali terdapat sebuah tong-tong perunggu yang dikeramatkan bertuliskan Sasak Dana Priha Sri Javanira. Tong-tong itu ditulis setelah anak wungsu sekitar abad ke-12 Masehi. Yang ketujuh, dalam abad Sangupati, dalam babat Sangupati, Lombok terkenal dengan nama Pulau Meneng alias Sepi. Dan yang kedelapan, Stephen van der Hagen mengatakan pada tahun 1603 di Labuan Lombok banyak beras yang murah dan hampir setiap hari dikirim ke Bali, sehingga pelabuhan Lombok dipopulerkan menjadi Lombok sampai akhir abad ke-19. Pulau Lombok terkenal dengan nama Selaparang. Kerajaan ini semula bernama Watu Parang, kemudian berubah menjadi Selaparang yang terkenal sampai sekarang. Dalam suatu memoir tentang kedatangan Gajah Mada di Lombok, waktu itu Pulau Lombok disebut Selapawis, yang di dalam bahasa Kawi Sela berarti batu dan Pawis berarti ditaklukkan. Jadi Selapawis berarti batu yang ditaklukkan. Kemudian sahabat Lombok, Sasak dan Lombok sebuah satu kesatuan. Sasak dan Lombok mempunyai kaitan erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya terjalin menjadi satu yang berasal dari kata Sak Lompo. Kata Sak artinya satu dan Lombok artinya lurus. Dengan demikian, Sasak Lombok berarti satunya lurus atau satu-satunya kelurusan. Selanjutnya dijelaskan arti dan makna Sasak Lombok ditinjau dari beberapa segi, antara lain: yang pertama, segi bahasa. Bahasa Sasak sangat sederhana, paling banyak hanya terdiri dari dua suku kata. Cukup
dengan menambahkan kata timur atau barat dan utara atau selatan. Contoh, Mamben Lauk, Mamben Daya. Kemudian apabila di tempat itu berdiri sebuah pohon di sana, misalnya pohon asam, maka dusun yang dicarikan nama itu cukup dinamakan dengan Dasan Bagi. Bagi itu artinya asam. Yang kedua, dari segi keyakinan dan bermasyarakat, suku Sasak bersandar pada Sak-sak Lombok sebagai sesuatu yang diyakini. Hal ini berpengaruh positif dalam hidup dan kehidupannya. Adapun sikap-sikap yang dimaksudkan dalam hidup beragama yaitu A. Penyerahan diri pada Tuhan, yaitu tauhid. A-nya orangnya. B. Taat kepada Tuhan. Kemudian yang C. Taat kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah taat kepada orang tua. Suku Sasak sangat teguh memegang apa yang diajarkan kejujuran sebelumnya. Begitu pula dalam hidup bermasyarakat, seperti penyebaran Islam pada tingkat permulaan yang sholat hanya para mubalik, karena mereka sangat taat dengan ajaran yang sudah diterimanya dari guru yang pertama tadi. Hal ini terbukti pada masyarakat yang dinamakan Islam Wetu Telu. Kemudian yang berikutnya, penduduk Lombok sangat taat kepada orang tua alias ibu bapak atau orang yang lebih dewasa. Jika orang tua telah memiliki pendapat atau saran, maka yang lainnya harus ikut pendapat atau saran tersebut. Berikutnya adalah kejujuran atau kesederhanaan. Mereka beranggapan bahwa orang yang lebih tua dan patut lebih dihormati itu tidak akan membohonginya. Itulah yang menjadi dasar bagi masyarakat Wetu Telu pada masa transisinya, bahwa untuk menjalankan syariat agama lebih banyak diserahkan pada para kiai dan pemangku adatnya. Yang ketiga adalah segi ketaatan kepada pemerintah. Orang Sasak sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Adanya ajaran-ajaran taat kepada Tuhan, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah merupakan ajaran yang harus dijalankan secara murni dan apa adanya. Dalam hal ini nampak kelemahan bagi mereka yang bulat-bulat menyerahkan persoalannya kepada seorang pemimpin. Kalaupun ada yang kemudian ternyata menipunya, mereka juga tidak akan memberikan reaksi yang berlebihan. Paling-paling mereka akan menggerutu dan dalam bahasa Sasak mengatakan la penje ya penjahit, ya penje ya penjahit, ya pite hidait, bagus pite bagus tedait, lenge pite lenge tedait. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan nama suku dan pulau itu berasal dari Sak-sak Lombok menjadi Sasak Lombok, yang artinya satu-satunya kelurusan. Sifat-sifat tersebut tercermin dalam sifat Datu dan Pemban pada masa lampau. Datu dan Pemban adalah sosok pemimpin yang mengayomi, mengemong rakyatnya. Pemimpinnya tidak mementingkan istana yang megah, yang penting rakyatnya dapat makan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat kuat mengapa
bangunan istana raja, datu atau pemban tidak ditemukan di Bumi Sasak. Dengan demikian, orang Sasak Lombok adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, yaitu kelurusan. Demikian pembahasan kita kali ini, saudara Lombok, batur-batur Lombok, tentang asal-usul daripada nama Sasak dan Lombok. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like, tekan like, kemudian share, dan tidak lupa menekan tombol subscribe pelanggannya yang warna merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.